Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat bergabung kembali dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang materi ini? Tujuan dari pembelajaran materi ini diharapkan teman-teman dapat menjelaskan tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Dalam sebuah perusahaan atau kita menawarkan sebuah produk, kita tahu bahwa ada yang namanya daur hidup produk, product life cycle (PLC), di mana sebuah produk itu ada masa hidupnya. Kapan kita memperkenalkan sebuah produk, terus kemudian kapan produk itu dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendewasaan, sampai dalam masa penurunan. Nah, kita sebagai pemilik produk itu kita harus tahu kapan sih produk kita ini akan ada pada tahap penurunan sehingga kita bisa mempertahankan mutu dari produk itu, terus kemudian nilai dari produknya sampai pada kita memastikan kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, materi ini kita akan mempelajari apa itu mutu produk, nilai dan kepuasan pelanggan sehingga produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu bisa tetap diminati oleh konsumen itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan. Nah, berarti yang menjadi inti dari sebuah produk itu adalah suatu hal yang kita tawarkan untuk dibeli, untuk dikonsumsi, dan mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen itu. Nah, di sini produk dalam Islam itu harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana produk ini harus halal, gitu ya. Halal ini berarti harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari babi dan sejenisnya, terus kemudian bahan-bahan yang bersifat yang bersumber dari bahan baku yang haram baik zat maupun cara untuk mendapatkannya. Terus tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Terus semua bahan yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Berarti kalau meskipun hewannya halal tapi ketika cara menyembelihnya haram, maka hewan tersebut tidak bisa digunakan sebagai bahan baku seperti itu. Terus kemudian semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Terus selanjutnya ada semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. Selanjutnya di sini ada sebuah gambar di mana ini adalah inti dari produk gitu ya. Nah, produk itu ada termasuk ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada produk itu sendiri. Ini tingkatan intinya adalah produk. Terus tingkatan kedua adalah produk aktual yang terdiri dari kemasan, ciri, gaya, mutu, merek. Terus kemudian ada tingkatan ketiga adalah produk tambahan, ada instalasi, layanan purna jual, dan penyerahan. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini ini lingkaran inti sebuah produk merupakan inti dari hal yang kita tawarkan kepada konsumen untuk dibeli oleh konsumen, memiliki manfaat inti sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Contoh halnya produk-produk yang teman-teman kemarin di minggu lalu itu ditawarkan, ada yang teman-teman untuk apa namanya, untuk untuk
yang mancing gitu ya. Ada produk yang kalian tawarkan, gimana caranya supaya yang suka mancing itu nggak harus beli pakan terus-menerus gitu. Nah, itu adalah nilai atau value atau manfaat dari produk yang kita tawarkan. Terus ada makanan, ada jasa, kemarin ada ojek gitu ya, ada ojek. Nah, itu adalah produk atau inti dari manfaat eh, yang kita tawarkan kepada konsumen. Setiap produk yang kita tawarkan itu harus memiliki manfaat, harus memiliki value sebagai nilai yang akan didapatkan oleh konsumen. Jadi kalau dalam jual beli itu, kalau konsumen mengeluarkan uang, maka mereka harus mendapatkan manfaat dari uang yang mereka keluarkan. Kalau mereka membeli sebuah barang, berarti konsumen harus mendapatkan manfaat dari barang yang sudah mereka beli gitu. Yang kedua adalah sebuah produk aktual dikelilingi ada kemasan, ada ciri, gaya, mutu, merek. Nah, teman-teman kan sudah menawarkan value dari produknya, terus kemudian untuk memberikan nilai yang lebih dari produk dari produk yang kita tawarkan itu ada kemasan. Kita kemas supaya lebih menarik. Terus ada ciri khas dari produk itu tuh sebenarnya apa sih ciri khasnya? Terus gaya eh, apa yang menjadi nilai nilai apa, nilai jual dari produk kita selain dari value intinya tuh ada di tingkatan yang kedua. Kita kemas dengan kemasan yang bagus, itu bisa memberikan manfaat yang lebih ketika kita menawarkan produk kita. Terus kemudian, oke, mohon maaf ya, ini agak typo ya, ada harusnya produk P-nya ketinggalan. Oke, terus ada produk tambahan, ada instalasi, layanan purna jual, dan penyerahan. Nah, ketika kita sudah memberikan tawaran dari segi value inti dari produk itu sendiri, terus kemudian ada kemasan, ciri, gaya, dan mutu merek, uh, kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada konsumen dengan memberikan layanan purna jual. Kalau layanan purna jual itu contohnya ketika kita membeli baju untuk adik kita atau untuk anak kita yang kebetulan kita nggak diajak tuh adiknya atau nggak diajak orang yang emang mau kita beliin bajunya gitu ya. Terus kita bilang kepada penjualnya, ini nanti kalau bajunya ternyata kebesaran masih bisa ditukar nggak ya gitu. Nah terus kata penjualnya, oh iya silahkan bisa ditukar nanti 3 hari, 3 hari setelah pembelian silahkan datang lagi ke sini kalau memang kekecilan atau kebesaran bisa ditukar kembali. Tapi yang penting nggak boleh rusak dulu apa namanya mereknya atau labelnya. Biasanya kan kayak gitu ya sering banget kita mempraktikkan hal itu namanya layanan purna jual. Terus kemudian ada penyerahan. Seumpama kalau kita beli beli motor gitu ya, beli motor di dealer. Nah, ada layanan untuk pengiriman dan itu gratis pengiriman ke konsumen sampai ke rumah konsumen. Itu adalah produk tambahan yang satunya adalah penyerahan. Nah, ketika sebuah produk ini kita punya apa namanya produk inti, value inti dari produk tersebut, terus kemudian kita juga punya produk aktualnya, kita kemas sedemikian rupa sehingga lebih menarik, terus kemudian kita juga memberikan layanan tambahan atau manfaat tambahan dari produk kita, maka produk kita ini akan menjadi produk yang bernilai dan bermutu itu sehingga apa konsumen itu atau pelanggan itu bisa puas terhadap produk yang kita tawarkan kepada mereka begitu. Terus selanjutnya ada definisi mutu produk. Mutu produk itu kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya. Mutu produk meliputi tahan lama, andal, teliti, kemudahan operasional, dan perbaikannya, serta atribut-atribut lainnya yang bernilai. Jadi, ciri-ciri dari mutu produk itu yang pertama adalah tahan lama. Artinya kalau seumpama makanan gitu ya, makanan ada expirednya sampai berapa sih? Tapi bukan berarti yang cepat basi ternyata apa namanya? Ternyata jelek ya, tergantung dari bahan-bahan yang kita gunakan dalam eh,
memproses produk tersebut. Kalau seumpama kemarin ada yang dari bahan susu, ada yang dari bahan yang mudah basi, itu kan harus gimana cara penyimpanannya, kayak harus di freezer, harus di chiller atau seperti apa. Itu juga sebetulnya menjadi mutu dari produk itu sendiri. Terus kemudian andal, teliti, kemudahan operasional dan perbaikan. Gampang nih cara bikinnya, memproduksinya mudah, terus kemudian bahan-bahan untuk memproduksinya juga berlimpah, mudah untuk kita temukan sehingga mm, apa masyarakat bisa mendapatkan itu dengan cara yang mudah juga. Terus kemudian kalau ada barang yang kalian jual, kalian tawarkan, kalau ada kerusakan dan lain sebagainya itu masih mudah untuk diperbaiki. Nah, sedangkan kalau mutu dalam pandangan Islam itu lebih diartikan dengan kehalalan produk. Berarti kita harus mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Nah, sertifikat halal ini bermanfaat ketika bagi konsumen memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi itu halal sehingga menyehatkan lahir dan batin. Terus kemudian kalau bagi produsen, manfaat dari sertifikat halal itu adalah menunjukkan bahwa produknya layak dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk konsumen muslim gitu. Jadi kalau mutu dalam pandangan Islam itu setidaknya harus ada em, sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kalau sekarang kayak UMKM sudah mulai mengajukan sertifikat halal gitu ya. Terus kemudian juga dengan layanan dan biaya yang cukup, ya memang tidak begitu murah juga, cuman itu bisa memberikan manfaat dan mutu bagi produk yang teman-teman tawarkan sehingga bisa mencapai eh, kepercayaan dari konsumen dan meningkatkan kepuasan dari konsumen itu sendiri. Nah, terus selanjutnya ada mutu menurut Islam ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18, Quran surat An-Naml ayat 27, Quran surat As-Saff ayat 61 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kita coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 2. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, kita kan sering banget ya dengar kalau produk dalam Islam itu kalau kita mengkonsumsi sebuah produk itu harus halalan thayyiban. Halal dan baik. Baik untuk siapa? Baik untuk diri kita secara jasmani maupun rohani. Kalau emang itu halal tapi nggak baik, ya itu juga nggak. Berarti kan mutunya apa namanya kurang maksimal gitu ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah produk yaitu halal tapi juga harus memberikan kebaikan-kebaikan bagi konsumennya gitu. Terus selanjutnya ada definisi nilai. Nah, kalau nilai definisi nilai, konsumen membeli dari perusahaan apa yang mereka yakini dapat menawarkan nilai tertinggi yang diberikan kepada pelanggan, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan. Terus kemudian di sini kan ada nilai total pelanggan, ada biaya total pelanggan, ada nilai yang diserahkan kepada pelanggan. Nilai total pelanggan itu ada nilai produk, ada jasa, ada personal dan citra. Kalau citra lebih dikaitkan dengan image produk itu sendiri. Kalau produk itu kan punya image. Image-nya itu gimana nih produknya yang kita tawarkan ini high class atau untuk kelas-kelas menengah ke atas atau untuk kelas atas terus atau untuk menengah ke bawah itu setiap produk memiliki citra atau personalnya masing-masing dalam menawarkan sebuah produk kepada konsumen sesuai dengan segmentasi pasar yang mereka sasar. Terus kemudian ada biaya total pelanggan meliputi biaya moneter, waktu, energi, dan psikis. Terus nilai yang diserahkan kepada pelanggan,
itu adalah laba bagi konsumen. Berarti tadi yang saya sampaikan, manfaat apa sih yang bisa didapatkan oleh konsumen ketika konsumen mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli produk atau barang tersebut, barang maupun jasa tersebut, dan sepadan nggak sih manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen dalam membeli barang maupun jasa tersebut gitu. Terus ada kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu kinerja dari sebuah produk itu harapannya dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan ketika pelanggan merasa puas, senang, mendapatkan manfaat dari produk yang kita tawarkan kepada mereka, terus kemudian mereka mau membeli lagi produk kita, mau jadi pelanggan tetap dari produk kita, itu berarti sudah menunjukkan bahwa kita sudah memberikan kepuasan kepada pelanggan itu sendiri. Nah, kalau pertama ini ada tipe juga ya, mohon maaf, harusnya ini sistem keluhan dan usul. Nah, salah satu hal yang beberapa hal yang kita bisa lihat dari kepuasan pelanggan itu, yang pertama kita bisa melihatnya dari keluhan dan usul. Melalui apa keluhan dan usul ini bisa disampaikan oleh pelanggan melalui perusahaan. Perusahaan itu harus bertindak cepat untuk menangani masalah dan memberikan gagasan atau ide untuk perbaikan produk. Katakanlah ada pelanggan yang mengeluh gitu ya, ini kok mahal banget atau ini kok pas datang jelek sih apa dan lain sebagainya. Usul dari pelanggan itu seumpama tolong dong variannya bisa ditambahin lagi kayak apa, ada varian coklat, ada varian apa gitu. Nah, itu kita harus cepat tanggap. Sebagai seorang pengusaha, kita harus cepat tanggap atas keluhan dan usul dari pelanggan. Terus kemudian ada survei kepuasan pelanggan. Nah, kita juga bisa mengukur kepuasan pelanggan melalui butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner atau melalui telepon pada sampel pelanggan untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka terhadap kinerja perusahaan. Kita bisa tahu nih kepuasan pelanggan ini dari survei kepuasan pelanggan. Terus selanjutnya ada dari ghost shopping. Ghost shopping itu menyewa orang untuk mengaku sebagai pembeli untuk melaporkan pengalaman mereka dalam membeli produk perusahaan dan produk pesaing. Kalau menyewa orang untuk mengaku sebagai pembeli untuk melaporkan pengalaman mereka. Nah, kalau seumpama pakai yang ini ya, pakai Go Shopping ini akan menjadi sebuah kekeliruan ketika orang yang kita percayakan ada unsur ketidakjelasan atau kebohongan gitu. Semuanya sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu ya produknya, tapi karena kita pakai apa pakai strategi ghost shopping ini untuk kepuasan pelanggan, terus si pelanggannya itu meskipun nggak puas, kamu bilang puas ya gitu. Jadi kan itu ada unsur kebohongan ya. Kalau mau pakai go shopping ini juga harus tetap em, kita harus tetap jujur, harus tetap menyampaikan sesuai dengan pengalaman kita yang sebenarnya gitu. Jangan sampai dibuat-buat, jangan sampai dilebihkan atau dikurangi seperti itu. Terus ada kepuasan pelanggan, analisis pelanggan yang hilang. Nah, perusahaan menghubungi pelanggan, katakanlah kalian itu sudah punya pelanggan gitu ya, tapi kok 1 bulan terakhir kok nggak kelihatan ya, kemana ya gitu, atau 2 bulan dan seterusnya itu biasanya dia setiap hari atau setiap minggu ada nih kok sekarang beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini nggak muncul lagi. Nah, itu harus ditanyakan. Biasanya kan kalau kalau emang udah sering itu ada apa ada nomor telepon atau ada eh, media untuk kita menghubungi pelanggan itu sendiri.
Nah, jangan sampai yang pelanggan yang hilang ini terus kita biarkan, bisa jadi mereka pindah ke pesaing lain. Jadi kita harus tetap menghubungi supaya komunikasi dengan pelanggan itu salah satu cara untuk mempertahankan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Sehingga pelanggan tetap puas dengan penawaran-penawaran yang kita berikan. Jadi kita nggak kehilangan pelanggan gitu. Nah, terus strategi pemasaran mutu total. Apa sih strategi pemasaran mutu total? Nah, silakan teman-teman bisa eh, mencari, bisa memahami lebih lanjut tentang strategi pemasaran mutu total, ada apa saja, dan ini menjadi tugas untuk teman-teman juga ke depannya. Silakan teman-teman bisa membaca dari literatur-literatur, referensi-referensi yang sudah saya berikan. Silakan teman-teman temukan, baca dan temukan, membuat sebuah resume, dipahami apa strategi pemasaran mutu total. Ini beberapa daftar pustaka, kalian bisa menggunakan referensi ini sebagai sarana untuk membaca dan memperkaya pengetahuan teman-teman semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.